Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia dengan NIM 105441101221, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Gametogenesis dan Pembentukan Zigot. Pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contoh, apabila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reproduksi kromosom. Contohnya pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia. Pada pembelahan mitosis, menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid, yaitu 23 pasang dan 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid, yakni 23 kromosom saja. Gametogenesis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perbanyakan. Sel-sel pembentuk gamet mengalami perbanyakan dengan cara membelah diri, baik secara meiosis maupun dengan cara mitosis. Yang kedua, pertumbuhan. Hasil pertumbuhan sel gamet yang mengalami pembelahan terus mengalami pertumbuhan hingga masuk ke dalam kondisi di mana sel ini siap matang. Yang ketiga, pematangan. Pematangan dilakukan dengan cara mematangkan beberapa sel yang sudah mulai masuk ke tahap ini, sehingga terbentuk sel gamet. Dan yang keempat, perubahan bentuk. Perubahan bentuk terjadi karena sel yang sudah matang mengalami penyempurnaan bentuk seperti dalam spermatogenesis, pertumbuhan ekor yang mengalami diferensiasi. Gametogenesis sendiri ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa disingkat sperma yang bersifat haploid, dibentuk di dalam testis melalui sebuah proses kompleks. Dimulai dari oleh sel induk spermatozoa yang disebut spermatogonia, setiap spermatogonia manusia mengandung 46 kromosom atau bersifat diploid. Spermatogonia akan melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan spermatosit primer yang juga memiliki 46 kromosom. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki 23 kromosom atau bersifat haploid. Setiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan dua spermatid. Spermatid kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoa fungsional melalui proses yang disebut spermiogenesis. Spermatozoa terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian kepala sperma berisi nukleus dan akrosom. Akrosom terletak di bagian depan kepala sperma. Akrosom sperma menghasilkan hormon hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk membantu sperma ketika menembus lapisan sel telur. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah atau midpiece mengandung mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk mendukung gerakan sperma. Dan yang ketiga, yaitu pada bagian ekor, sperma berfungsi untuk mendukung pergerakan sperma ketika akan membuahi sel telur. Proses yang terjadi pada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan tahap awal dari peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit melakukan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Istilah ini biasa disingkat dengan proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Spermiogenesis adalah peristiwa
perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan Golgi atau aksonema dan kondensasi DNA. Kedua, pembentukan cap akrosom. Ketiga, pembentukan bagian ekor. Dan yang keempat, maturasi, reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Spermiana adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Yang pertama adalah hipofisis, menghasilkan folikel, dan yang kedua LH atau menghasilkan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang ketiga, FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Dan yang keempat, hormon pertumbuhan yang secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Ketika wanita mencapai masa pubertasnya, kelenjar hipofisis anterior akan mulai menghasilkan hormon FSH. Hormon ini berfungsi untuk memicu perkembangan folikel pada ovarium. Oleh karena itu, oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang ukurannya berbeda. Sel yang berukuran lebih besar disebut oosit sekunder. Oosit sekunder memiliki 23 kromosom. Sementara itu, sel yang berukuran lebih kecil disebut dengan badan polar 1 atau polosit 1. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 masing-masing mengalami pembelahan meiosis 2 dan berhenti pada tahap metafase yang kedua. Oosit sekunder dikelilingi oleh folikel. Karena pengaruh FSH, folikel ini akan membelah dan menghasilkan folikel di graft atau folikel matang. Nah, sel-sel folikel ini kemudian menghasilkan hormon estrogen yang merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi LH. LH sendiri berfungsi untuk merangsang ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari folikelnya di ovarium. Nah, adapun hormon yang berperan pada oogenesis yaitu proses pembentukan oogenesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Di antaranya, pada wanita usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya akses hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan organ GnRH yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH dan LH. Kedua itu menyebabkan serangan proses di ovarium sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merancang ovulasi dan merancang folikel untuk membentuk estrogen, memicu perkembangan folikel. Kemudian hormon prolaktin merangsang produksi susu. Nah, berikutnya pengertian zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk dari hasil fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Zigot merupakan tahap paling awal dari perkembangan makhluk hidup secara seksual dan nantinya akan tumbuh menjadi embrio atau janin yang akan berkembang menjadi bayi dalam rahim ibu. Nah, pada proses pembentukannya,
Yang pertama, setelah sel telur yang diproduksi oleh ovarium matang, maka akan terjadi proses ovulasi, yakni keluarnya sel telur dari ovarium. Setelah sel telur keluar dari ovarium, folikel dalam ovarium akan berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini kemudian bekerja menebalkan lapisan dinding uterus dengan aliran darah dan nutrisi agar nantinya siap menjadi tempat perkembangbiakan zigot dan embrio. Setelah keluar dari ovarium, sel telur akan menuju tuba falopi dan bergerak perlahan menuju rahim. Sel telur akan berada di tuba falopi selama sekitar 24 jam saja. Apabila selama dalam tuba falopi tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur akan mati. Sedangkan apabila ada sperma yang membuahi, maka pembuahan tersebut akan menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Setelah terjadi fertilisasi, zigot akan mulai membelah diri menjadi banyak sel selama dalam proses perjalanan menuju uterus atau rahim, sebelum kemudian berimplantasi ke dalam dinding rahim. Nah, adapun tahap perkembangan zigot yang pertama yaitu fase morola. Morola adalah pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blastodik kecil yang membentuk dua lapisan sel. Pada saat ini, ukuran sel mulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Stadium morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Nah, blastomer kemudian memadat menjadi blastodis kecil membentuk dua lapisan sel. Yang kedua, yaitu fase blastula. Blastula adalah proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan seperti blastoseo. Pada akhir blastulasi, sel-sel blastoderm akan terdiri dari neural, epidermal, notokordal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentukan organ-organ. Dicirikan dua lapisan yang sangat nyata dari sel-sel datar membentuk blastosel dan blastodis berupa berada di lubang vegetal berpindah menuju sebagian besar kuning telur. Pada blastula sudah terdapat daerah yang berdiferensiasi membentuk organ-organ tertentu seperti sel saluran pencernaan, notokord, saraf eksoderm, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ketiga yakni fase grastula. Nah, pada fase ini merupakan proses di mana sel-sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germal primer. Migrasi sel-sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Hasil penting grastulasi adalah bahwa beberapa sel pada atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio berlapis 3 yang disebut dengan gastrula. Adapun hasil akhir dari proses gastrulasi ini adalah yang pertama menghasilkan gastrula, embrio berlapis 3 dengan rongga pencernaan rudimenter. Yang kedua, 3 lapisan germinal hasil gastrulasiakan menjadi ciri umum perkembangan pada sebagian filum hewan, yaitu tipe tubuh tripoblastik. Dan yang ketiga yaitu Ketiga lapisan tersebut, yakni eksoderm, endoderm, dan mesoderm, akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam sistem tubuh dewasa. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.